Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang akan dibahas adalah konsep dasar perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan leasing syariah, anjak piutang syariah, pembiayaan konsumen syariah, dan kartu kredit syariah. Anggota kelompok 7 yaitu pertama Hubib Miftahul Amin, NIM 072, kedua Siti Fatimah Zahra, NIM 089, yang ketiga Emma Suciati, NIM 097. Pembahasan yang pertama, apa konsep dasar perusahaan pembiayaan syariah? Kedua, apa perusahaan leasing syariah? Tiga, apa anjak piutang syariah? Keempat, apa pembiayaan konsumen syariah? Kelima, apa kartu kredit syariah? Konsep dasar perusahaan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Kegiatan usaha lembaga pembiayaan adalah pertama, sewa guna usaha atau leasing, kedua, anjak piutang atau factoring, ketiga, usaha kartu kredit atau credit card, keempat, pembiayaan konsumen atau consumer finance. Secara umum, pembiayaan berfungsi menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan profesional untuk menjamin kesetiaan pelanggan. Perusahaan pembiayaan selain beroperasi menggunakan sistem konvensional juga dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang wajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dengan jangka waktu tertentu dan imbalan atau bagi hasil. Perusahaan leasing syariah. Sewa guna usaha atau leasing syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Usaha leasing dilakukan berdasarkan akad ijarah dan ijarah muntahiyal bitamik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, prosedur transaksi leasing syariah. Yang pertama, lease menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purna jual atas barang. Yang kedua, pihak lease mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal, di mana lease dapat meminta lease quotation. Pihak lessor atau perusahaan pembiayaan kemudian meneliti kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Jika permohonan lease diterima, maka pihak lease dan lessor bertemu untuk menandatangani perjanjian serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh lease. Selanjutnya, pihak lessor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang diinginkan oleh lease dan membayar sesuai pembayaran. Pihak supplier mengirimkan barang sesuai dengan surat pemesanan dan surat bukti pembayaran kepada lease. Selanjutnya, penyerahan dokumen atas supplier kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Pembayaran lessor kepada supplier. Yang terakhir, pembayaran angsuran secara berkala oleh lease kepada lessor selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dimiliki. Selanjutnya, anjak piutang syariah atau factoring. Pengertian anjak piutang berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 448/KMK.017/2000 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan angka jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Selanjutnya, pengertian anjak piutang tersebut di atas dipertegas dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 172/KMK.06/2002 yang menyatakan bahwa kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan dan pengurusan.
Sedangkan dalam Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan menjelaskan anjak piutang atau faktoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurus atas piutang-piutang tersebut. Berkaitan dengan definisi anjak piutang tersebut, dalam kegiatan anjak piutang yang dilakukan di Indonesia terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama, transaksi anjak piutang saat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu anjak piutang dengan pembiayaan atau financing activity, yaitu dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang. Anjak non pembiayaan atau non financing activity, yaitu dalam bentuk pengurusan piutang atau tagihan. Yang kedua, transaksi anjak piutang dapat dilakukan untuk transaksi perdagangan domestik atau anjak piutang domestik dan transaksi perdagangan antar negara atau ekspor impor atau anjak piutang internasional. 3. Objek anjak piutang adalah piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari perdagangan dalam atau luar negeri. Yang keempat, pembiayaan anjak piutang hanya dapat dilakukan kepada perusahaan, bukan kepada individu atau orang perorangan. Fungsi faktoring. Faktoring berkaitan dengan masalah piutang klien. Dalam hal ini, faktor berfungsi menangani masalah atau mengambil alih piutang tersebut dan menagih pembayarannya pada debitur setelah piutang jatuh tempo. Itu berarti faktor bertanggung jawab atas piutang klien dan membebaskan klien dari resiko kerugian. Pembiayaan konsumen syariah. Pembiayaan konsumen syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Konsumsi dalam ekonomi Islam dapat didefinisikan dengan mengonsumsi sesuatu yang baik, halal, dan bermanfaat bagi manusia. Pemanfaatan segala anugerah dari Allah SWT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Emma Suciati. Secara umum, prosedur pembiayaan konsumen syariah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pihak konsumen menghubungi perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Yang kedua, perusahaan pembiayaan dan konsumen menyepakati kontraksi sesuai dengan akad yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam dokumen tertulis yang secara jelas menerangkan syarat dan ketentuan yang disepakati. Yang ketiga, penyerahan barang kepada konsumen sesuai dengan permohonan konsumen. Yang keempat, konsumen membayar kepada perusahaan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan kontrak. Selanjutnya, kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah atau yang lazim disebut Bitaqah al-i'timan adalah kartu kredit yang pada dasarnya berfungsi sebagaimana kartu kredit lainnya serta terikat dengan peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip serta kebijaksanaan yang bersifat syariah. Terdapat beberapa akad yang diterapkan di dalam kartu kredit syariah, antara lain 1. Kafalah akad. Kafalah atau yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai penjamin transaksi. Artinya, bank selaku penerbit kartu kredit akan bertindak sebagai pihak penjamin di dalam berbagai macam transaksi yang dilakukan oleh nasabah selaku pemegang kartu terhadap merchant dan atau atas kegiatan penarikan tunai yang dilakukan di mesin ATM selain milik bank penerbit kartu kredit tersebut. Yang kedua, qard akad. Qard adalah pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak nasabah selaku pengguna kartu kredit untuk mengambil sejumlah uang tunai melalui kartu kredit syariah yang dimilikinya pada mesin ATM. Yang ketiga, ijarah akad. Ijarah merupakan sejumlah biaya keanggotaan atau iuran tahunan
yang dikenakan oleh bank kepada nasabah selaku pemegang kartu kredit syariah. Yang keempat ada Sharp Akad. Sharp merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk nasabahnya melakukan transaksi keuangan dalam mata uang asing. Keunggulan kartu kredit syariah diantaranya 1. Didukung Mastercard, jadi bisa dipakai di seluruh dunia. Yang kedua, biaya administrasi di merchant lebih rendah. 3. Denda dialihkan ke sektor sosial. 4. Sudah difatwakan, tidak perlu takut melanggar aturan agama.